Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Selamat datang kembali di Ada Kelas di ATV. Ya, berkaitan dengan materi pelajaran musik. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas sedikit banyak berkaitan dengan notasi angka. Bagaimana toh cara membaca notasi angka itu? Nah, itu bisa kalian lihat di tayangan-tayangan sebelumnya. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan materi bermain musik secara perseorangan atau individu atau sendiri-sendiri seperti itu. Nah, pada kali ini kita akan membahas berkaitan dengan gitar. Nah, seperti itu. Tapi sebelum kita mempelajari bagaimana toh cara bermain gitar itu, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa tuh gitar itu. Seperti apa gitar itu? Seperti ini. Ya, pada umumnya gitar itu terdiri dari dua jenis, ada akustik dan juga elektrik. Di mana gitar akustik ini dia sudah bisa kita mainkan atau kita bunyikan, kita bisa dengarkan suaranya tanpa bantuan tenaga listrik. Nah, ini namanya gitar akustik. Kemudian ada gitar namanya elektrik. Nah, gitar elektrik ini dia baru bisa kita mainkan atau bisa kita dengarkan suaranya, atau si gitar ini bisa mengeluarkan suara, itu dia butuh bantuan tenaga listrik, namanya gitar elektrik. Nah, seperti apa wujudnya? Seperti ini. Nah, kalau yang ini namanya gitar akustik. Nah, biasanya bentuknya besar, kemudian ada lubangnya. Terus kalau kita ketok tok 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 itu suaranya mungkin lebih kencang ya, karena ada tabung resonansi di dalamnya. Gitar akustik seperti ini. Kemudian ada gitar elektrik. Nah, gitar elektrik yang seperti ini. Dia kalau kita ketok mungkin suaranya nggak terlalu keras. Ya, karena tidak ada tabung resonansi di dalamnya. Jadi gitar elektrik ini dia butuh tenaga listrik supaya mengeluarkan suara seperti itu. Tapi jangan coba-coba kamu tancapkan kabel langsung ke jack listrik loh ya. Meskipun mentang-mentang gitar listrik ini butuh tenaga listrik ya, dia masih membutuhkan namanya sound system. Nah, sound system seperti ini. Jadi gitar elektrik ini ada kaitannya sama sound system supaya bisa mengeluarkan suara. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas berkaitan dengan bagian-bagian gitar. Oke, sekarang kita kerucutkan, kita fokus kepada gitar akustik. Baik, kita bahas nomor satu itu namanya kepala gitar. Ya, kepala gitar bentuknya seperti itu. Nah, di dalam kepala gitar itu ada namanya tuner senar. Ya, tuner senar itu bagian yang bisa kita putar-putar ke kanan atau ke kiri. Dia fungsinya untuk mengencangkan dan mengendorkan senar. Misalnya nadanya kurang tinggi, kita putar kencang, ya, semakin kencang nadanya akan semakin tinggi. Tapi kalau kita kendorkan, nada pada senar itu akan semakin rendah. Itu fungsi dari tuner senar. Nomor 3 adalah nut. Biasanya bahannya hampir mirip seperti tulang atau gading, tapi kadang-kadang juga ada yang mungkin bahannya dari plastik. Nah, itu berada di tengah seperti ini, antara kepala gitar dan leher. Nah, masuk ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah fret. Nah, fret ini dia fungsinya adalah memberi batas antara nada satu dengan nada yang lain pada gitar, namanya fret. Kemudian ada leher. Ya, leher gitar. Nah, leher gitar ini ya letaknya di sini. Biasanya yang kita pegang ketika kita bermain gitar. Nah, itu namanya leher. Kemudian ada namanya fingerboard. Fingerboard itu letaknya juga pada leher gitar dan berada di depan. Namanya fingerboard untuk meletakkan jari-jari kita. Nomor 7 adalah penghubung. Letaknya adalah di belakang. Nah, mungkin kalau orang membuat bangunan ini penghubung ini hampir seperti pondasi ya, biar antara leher dan juga badan gitar ini tidak mudah rusak atau terlepas ya. Ada penghubung untuk membantu supaya leher dan badannya kuat seperti itu. Kemudian ada badan atau body gitar. Nah, ini yang besar ya, ini namanya body ya. Kemudian nomor 9 adalah lubang suara. Ya, biasanya selalu berada di tengah dan di depan. Ya, untuk gitar-gitar yang standar ya.
Kemudian nomor 10, ya ini senar. Gitar yang standar itu memiliki jumlah senar sebanyak 6. Kemudian gitar bass yang standar atau yang sering dipakai, dia memiliki jumlah senar 4. Jadi gitar bass senarnya ada 4. Kalau untuk gitar yang akustik, ya biasanya untuk rhythm atau mungkin melodi, dia senarnya standarnya ada 6. Meskipun bisa bermacam-macam. Ada gitar bass itu yang senarnya mungkin ada 5 dan 6. Ada yang gitar melodi itu senarnya mungkin ada yang 7 atau ada yang 8, bahkan lebih, ya. Tapi yang sering digunakan standarnya itu gitar rhythm atau melodi itu jumlahnya 6. Kemudian gitar bass itu standarnya jumlah senarnya ada 4. Kemudian saddle. Nah, nomor 11 ini saddle. Hampir sama seperti kita naik sepeda, ya. Ada saddle-nya, ya, tempat untuk meletakkan badan kita. Nah, kalau ini saddle di gitar ini fungsinya adalah untuk meletakkan senar, ya. Kalau saddle pada sepeda untuk meletakkan badan kita, kalau saddle di gitar fungsinya untuk meletakkan senar. Kemudian ada bridge atau jembatan, ya. Dia pembatas antara badan dan juga saddle. Jadi biar letaknya tidak terlalu mepet sama badan kita. Itu namanya bridge. Kemudian nomor 13, soundboard. Badan gitar ini juga bisa berfungsi sebagai soundboard. Dia berfungsi untuk mengeluarkan suara. Ya, gitar bisa bermacam-macam. Mungkin kalau badan gitarnya besar itu suaranya akan semakin nyaring. Ya, mungkin seperti itulah. Nanti kalian bisa membuktikan sendiri, ya, ketika ada gitar di sekitar kalian. Kemudian yang nomor 14 adalah pickguard. Ya, pickguard itu untuk melindungi bodi gitar supaya tidak lecet. Karena di bagian ini, bagian pickguard ini biasanya sering kena tangan kita. Ketika kita ini membunyikan gitar, kadang-kadang kuku atau jari-jari kita itu menyentuh bodi gitar. Nah, pickguard ini untuk melindungi supaya bodi gitar tetap mulus, ya, seperti itu. Sementara bagian-bagian gitar itu dulu tidak perlu kita panjang lebar, tapi setidaknya kalian memahami berkaitan dengan bagian-bagian gitar. Jadi jangan sampai salah. Suatu saat mungkin tuner gitar kalian lepas, terus ke toko gitar, "Pak, mau beli, Pak, yang di gitar itu yang diputar-putar gitu." Terus penjualnya bingung, apa ya yang diputar-putar? Nah, setidaknya kalian memahami tentang bagian-bagian gitar. Oh, ternyata tuner ya, gitu. Nah, seperti itu, gitu ya. Kemudian anak-anak, setelah ini nanti, setelah kita memahami berkaitan dengan bagian-bagian gitar, kita akan mengenali beberapa kunci atau akord, ya. Kita langsung saja dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Ini ada garis jumlahnya 6. Nah, ini menunjukkan jumlah senar gitar. Jadi kalau gitar dari bawah itu senar nomor 1, dan yang paling akhir di atas itu senar nomor 6. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Kemudian ada kolom-kolom. Nah, kebanyakan yang saya tampilkan di sini ini kebanyakan menggunakan 3 kolom, dan ada satu yang menggunakan 4 kolom. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Kemudian ada namanya kunci mayor dan minor. Kalau kunci mayor itu disimbolkan dengan huruf A besar seperti ini. Tapi kalau kunci minor biasanya di belakangnya ditulisi M kecil, gitu ya. Kalau A besar saja itu berarti mayor. Kalau ada M kecilnya di belakang berarti minor. Ya, saya kira sedikit selayang pandang berkaitan dengan dasar gitar ini dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke video berikutnya. Seperti itu, semangat.
Ya, baik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini kita mau melanjutkan materi yang kemarin. Setelah kemarin kita membahas tentang bagian-bagian gitar, mulai dari headstock, tuner, fret, sampai di ini saddle, ya. Kemarin sudah saya unggah ada gambar-gambar yang menunjukkan garis-garis sama titik-titik. Nah, itu titik-titik itu adalah letak jarinya, ya. Nah, untuk membacanya kita mulai dari, kalau dari saya ini adalah kolom paling kiri, ya. Kalau dari kalian, penglihatan kalian ini adalah kolom paling kanan dari pandangan kalian, ya. Dimulai dari kolom 1, 2, 3 sampai 4. Nah, sampai ini dulu sesuai dengan gambar yang saya unggah kemarin, ya. Kolom 1, 2, 3 dan 4. Kemudian senarnya itu dimulai dari nomor 1. Nomor 1 itu yang paling bawah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling bawah itu nomor 1, yang paling atas itu nomor 6. Oke, kolom dan senar. Paham sampai di sana? Kalau sudah, saya lanjutkan, ya. Nah, kita mulai dari C. Yang saya sudah berikan ada namanya C dengan simbol C besar. C besar itu maksudnya adalah C mayor. Jadi kalau kunci dengan huruf besar itu mayor. Tapi kalau ada M kecilnya di belakang itu minor, ya. Kalau mayor cuma C, kalau minor berarti C ada M kecilnya di belakang, CM, seperti itu. Nah, kita mau membahas tentang C mayor. C mayor dimulai dari jari telunjuk di kolom 1 senar 2. Kemudian berikutnya di kolom 2 senar 4. Dan di kolom 3 senar 5. Oke. Semoga di rumah juga ada alat yang bisa mendukung, jadi bisa lebih mudah dipahami. Ini C mayor. C, ya. Oke, anak-anak, silahkan cocokkan dengan gambar yang sudah saya unggah kemarin, sesuai atau tidak. Nah, setelah C mayor, untuk mempermudah menghafal lagi, ya, ini kita pindah saja ke A minor. A minor itu adalah apa? Ini jari manisnya ditaruh di bawah jari tengah atau di kolom 2 senar 3. Lah, ini A minor. A minor, ya. Oke. Ya, jadi kalau ini tadi C, A minornya tinggal dipindah sedikit. Nah, sedikit itu maksudnya apa? Jari manisnya yang dipindah. Ini posisi A minor. Silahkan dicek. Sesuai gambar atau tidak? Oke. Nah, setelah itu, ya, kita lanjutkan lagi yang lebih mudah untuk kita menghafal setelah C mayor dan A minor adalah ini, E minor. E minornya itu telunjuknya kita lepas, kemudian jari tengah dan jari manis kita naikkan 1 menjadi senar 5 dan senar 4. Ini E minor. E minor. Nah, ini E minor. Jadi kalau tadi A minor seperti ini telunjuknya dilepas, terus 2 jari sisanya dinaikkan satu-satu, ini namanya E minor. Oke, paham anak-anak? Sekarang silahkan cocokkan sesuai atau tidak dengan gambar. Oke. Nah, setelah itu, ya, kita lanjutkan lagi. Untuk yang lebih mudah adalah D minor. D minor saja dulu, ya. D
D minor adalah jari telunjuk di kolom 1 senar 1 ya, kemudian jari tengahnya di senar 3 kolom kedua, kemudian jari manisnya itu di senar 2 kolom ketiga. D minor. Silahkan cocokkan dengan gambar. Oke. Kemudian setelah itu ya, kunci G. Kunci G itu jari tengahnya ditaruh paling atas ini, nomor 6. Jari telunjuknya di senar nomor 5. Kemudian jari manisnya di senar nomor 1. Jadi di kolom kedua itu ada jari telunjuk di senar kelima. Kolom ketiganya itu ada jari tengah di senar nomor 6 dan jari manis di senar nomor 1. Ini G. Silahkan cocokkan dengan gambar anak-anak. Oke. Nah, berarti ini tadi kita sudah dapat berapa kunci nih ya? C, A minor, D minor, ke G. C, A minor, D minor, ke G. C, A minor, D minor, ke G. C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. A minor, D minor, ke G, ke C lagi. A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Tambah E minor ya. C mayor, A minor, E minor, D minor, ke G. Nah, ada beberapa pertanyaan kemarin, Pak, saya sudah nyoba belajar, terus cara membunyikannya gimana Pak? Seperti itu. Nah, kamu belajar yang paling mudah ini aja, kayak orang senam. Jadi dengan hitungan 1 sampai 4. Ya, karena dalam musik yang sering digunakan adalah birama 4/4 yang lagu-lagu yang sering kita dengarkan itu. Seperti ini. Jadi dihitung 4 kali pindah kunci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ya, mohon maaf suara saya nggak bagus, tapi paling tidak bisa bermanfaat untuk belajar gitar pada hari ini. Ya, sisanya kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi nggak usah banyak-banyak, tapi semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya.
kita mau melanjutkan tentang materi dasar gitar. Dimulai dari D mayor. D mayor itu letaknya adalah di jari telunjuk di kolom kedua senar 3. Kemudian jari tengahnya itu berada di kolom 2 senar 1. Dan kemudian jari manisnya itu berada di kolom 3 senar kedua. Kalau di mayor dibunyikan semuanya, tidak masalah. Silahkan cocokkan dengan gambar, sesuai atau tidak. Ya, baik anak-anak. Lanjut, kemudian setelah itu adalah A mayor. A mayor berada di satu kolom kedua. Jadi jari telunjuknya di kolom kedua senar 4, jari tengahnya di kolom kedua senar 3, dan jari manisnya berada di kolom kedua senar kedua. Silakan sesuaikan dengan gambar, sesuai atau tidak. Ya, baik. Setelah itu ya, D, A, kemudian E mayor. E mayor letaknya adalah jari telunjuk di kolom 1 senar ketiga. Kemudian jari tengahnya berada di kolom kedua senar ke-5. Kemudian jari manisnya berada di kolom kedua senar ke-4. Silahkan sesuaikan dengan gambar, cocok atau tidak anak-anak. Ya, berikutnya adalah B mayor. B mayor itu letaknya jari telunjuk di kolom kedua senar 1, jari tengahnya berada di kolom 4 senar 4, jari manisnya berada di kolom 4 senar 3, dan ditambahi dengan ini, jari kelingkingnya berada di kolom 4 senar kedua. Tapi ingat, kalau kalian posisinya seperti ini, 2 senar di atas jangan dibunyikan, karena nanti kalau dibunyikan semua jadi kurang sesuai. Nah, kalau pengen membunyikan semua senar, jari telunjuknya ini harus kuat, jadi dipencet semua. Ya, jari telunjuk satu jari mencet senar nomor 5 dan nomor 1. Tapi alangkah baiknya kalau kalian membunyikan B mayor, ya, senar nomor 6-nya jangan dibunyikan, cukup ini aja. Silahkan sesuaikan dengan gambar, cocok atau tidak anak-anak. Oke, selanjutnya adalah F mayor. Sesuai dengan gambar, itu jari telunjuknya menekan 2 senar. Ya, jari telunjuk berada di kolom 1 senar 1 dan 2. Jari tengahnya berada di kolom 2 senar 3. Kemudian jari manisnya berada di kolom ketiga senar ke-5. Kemudian jari kelingkingnya terakhir itu berada di kolom ketiga senar ke-4. Nah, ini adalah F mayor. Silahkan sesuaikan gambar, cocok atau tidak. Nah, sesuai kebiasaan, saya biasanya menggunakan yang ini. Jadi semua senar saya tutup dengan jari telunjuk, biar lebih mudah. Tapi ini sesuai dengan kebiasaan, terserah senyaman kalian.
lebih nyaman menggunakan yang seperti ini atau seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Kalau yang seperti ini, diusahakan yang ini jangan dibunyikan, terasa nggak enak. Tapi kalau ditutup, ya, jadi hati-hati dengan yang senar nomor 6-nya. Jadi kali ini kita sudah mengulas 5 akord yang baru. Silahkan dipahami dengan baik-baik. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya anak-anak. Semangat belajar. Semoga ilmu yang sangat sedikit yang saya miliki ini saya berikan ke kalian. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Di mayor, A mayor, E mayor, F mayor, D mayor, A mayor, E mayor, F mayor. Kamera, rolling, action. Ya, baik, apa kabar anak-anak semuanya? Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Ya, melanjutkan materi kemarin berkaitan dengan kunci atau akord dalam gitar. Kemarin sudah saya unggah sekitar 10 akord atau kunci. Ya, semoga kalian sudah melihat, mencoba, dan syukur-syukur di rumah juga ada alat atau fasilitas yang bisa kalian gunakan untuk latihan. Ya, melanjutkan langsung saja. Jadi kemarin ada pertanyaan, Pak, gimana cara membunyikannya gitu. Nah, awal-awal untuk kita belajar, alangkah baiknya kita mengenal tentang strum, ya, strumming atau istilah lainnya genjreng, ya. Ya, baik, biar terlihat edukatif ya, saya tidak akan menggunakan istilah genjreng tapi strum. Ada namanya strum down, genjreng ke bawah, strum up, genjreng ke atas, ya, strumming down, strumming up. Ya, oke, ya, kita menggunakan istilah itu biar lebih mudah. Kemudian ya, kita nyoba belajar menggunakan birama 4/4. Birama 4/4 itu hampir sama seperti kita senam, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Atau kalau tidak, kalau senam itu 8 hitungan. Nah, itu sama saja ya. 2 kali 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Nah, kita menggunakan hitungan yang genap dulu. Nah, misalnya ya, kita menggunakan birama 4/4 strum down semua, ya, berarti ke bawah semua. 1, 2, 3, 4, ya. Atau menggunakan 4/4 ya, strum up ke atas semua. 1, 2, 3, 4. Nah, itu pertama. Usahakan semuanya bunyi dulu. Kalau menggunakan akord dasar dibunyikan semua seperti ini, pakai kunci G, tidak masalah. Nah, sekarang kita menggunakan pola yang ini.
Ini ketukan pertamanya down ke bawah. Ketukan keduanya down up atau ke bawah, kemudian ke atas. Kemudian ketukan yang ketiga down lagi ke bawah saja. Kemudian ketukan yang keempat down lagi ke bawah saja. Berarti ketukan pertama down, kedua down up, ketiga down, keempat down lagi. Nah, ketika dimainkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi yang dibunyikan 2 kali cuman ketukan yang kedua. Ya, saya perlambat. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ada alat di rumah, silakan dicoba. Kalau tidak, mungkin pinjam dulu temannya, kanan kiri, tetangganya atau siapa saja, silahkan. Semoga bermanfaat. Ya, ini yang saya berikan meskipun sangat sederhana sekali. Nah, sekarang kita coba menggunakan lagu yang sederhana juga, menggunakan birama 4/4. Kuliah di buku Pertiwi ini kita memakai kunci C, kunci F, dan kunci G. Saya kira itu aja. Selamat mencoba, selamat belajar. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kamera, rolling, action. Ya, baik, anak-anak semuanya, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Ya, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa lagu yang pasti untuk kegiatan pembelajaran saya akan menggunakan lagu-lagu yang memiliki tema-tema yang baik, kemudian mungkin aransemen yang baik, sehingga ada makna dan ada manfaat buat kita semua seperti itu. Melanjutkan materi yang kemarin berkaitan dengan menyanyi solo dan juga lagu populer ya. Setelah ini nanti lagu populer. Hari ini saya akan membahas tentang birama. Jadi lagu-lagu apa saja yang menggunakan birama 3/4. Di banyak tempat atau setiap hari yang kita dengarkan itu mayoritas lagu-lagu yang sering kita dengarkan itu menggunakan birama 4/4. Hampir sama seperti kita senam ya. Ketika kita senam biasanya menggunakan hitungan 4/4 atau kelipatannya. Contohnya maksudnya gini ya. Ketika senam 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau enggak itu ya sampai 8. 8 kan kelipatannya, berarti 2 kalinya 4 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, biasanya kadang-kadang kita menggunakan lagu biar semangat senamnya. Nah, makanya lagu-lagu yang umum yang sering kita dengarkan pakai birama 4/4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tapi ada lagu yang menggunakan 3/4. Nah, biasanya 3/4 itu ya hitungannya tidak 4 kali tapi 3 saja ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ya. Nah, contoh lagu yang 3/4 itu apa gitu? Sebenarnya ada beberapa yang mungkin pernah kita dengarkan. Coba saya ambilkan satu yang menurut saya ini lagunya punya tema yang baik, aransemen yang baik, atau mungkin juga punya melodi yang baik. Judulnya Desaku Yang Ku Cinta. Coba saya nyanyikan ya. Desaku yang ku cinta, pujaan. Kok keliru? Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai tolanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Ya, jadi 3/4 itu berbeda dengan 4/4, hitungannya 3 kali ya. Tuaga, 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 tuaga. Seperti itu. Ya. Contoh yang lain selain Desaku Yang Ku Cinta, ada lagu judulnya Kunang-Kunang. Kunang-kunang hendak kemana, gelap kelip indah sekali, gemerlap bersinar seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini, ke tempatku singgah dahulu, kemari, kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Ya, itu contoh lagu 3/4. Coba saya cari satu contoh lagi ya. Nah, ini pasti kalian sudah pernah mendengarnya. Burung Kakak Tua. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Tlek, 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 la la la, tlek, 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 la la la, tlek, 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 la la la. Burung kakak tua. Di sini burung kakak tahu, Pak? Topi. Topi, topi sayang undang hingga di jendela. Ya, baik itu anak-anak. Mohon maaf suara saya mungkin kurang berkenan. Tapi yang pasti itu salah satu beberapa contoh lagu dengan birama 3/4 ya. Birama 3/4 adalah birama yang menggunakan hitungan 3. Tuaga, tuaga, tuaga. Nah, karena contoh dari saya tadi mungkin kurang bagus, kurang nyaman didengar, ini saya carikan contoh yang mungkin dengan peralatan dan suara yang lebih profesional. Saya downloadkan, silahkan kalian menikmati.
Rasaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan andai tanganku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai.